Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Erifa Samsiatin, SPD MSI, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Pengembangan Sains Anak Usia Dini dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Boleh tolong di next? Sebelumnya kami dari kelompok 6 dengan judul Penerapan Mind Mapping dalam Pembelajaran Sains Anak Usia Dini. Boleh tolong di next? Kelompok 6 ini terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Devita Azhara Putri sebagai moderator, ada Kotrunada Subia, ada Rika Azria Putri, ada Tiara Delvira, dan ada Vina Fitratunisa. Boleh tolong di next? Berikut ini merupakan pembahasan yang akan kelompok kami bahas, yaitu ada pengertian mind mapping, ada bagaimana penerapan mind mapping dalam sains, ada relevansi mind mapping dalam sains, ada langkah pembelajaran mind mapping, ada contoh kegiatan pembelajaran, dan ada kelebihan serta kekurangan dari mind mapping. Boleh tolong di next? Nah, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian mind mapping yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Tiara. Kepada Tiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih Devita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian mind mapping. Mind mapping pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Tony Buzan pada awal tahun 1970-an. Tony Buzan beranggapan bahwa dalam mengembangkan mind mapping ini merupakan salah satu cara untuk menjadikan belajar lebih efektif dan kreatif. Menurut Tony Buzan, mind mapping adalah cara mencatat kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. Mind mapping juga sangat sederhana. Bisa di next? Selanjutnya yaitu ada penerapan mind mapping dalam pembelajaran. Ada 4, yaitu yang pertama, mengidentifikasi topik utama studi. Yang kedua, membuat pusat dan lingkaran peta dengan topik utama studi. Yang ketiga, menempatkan lingkaran cabang dari ide-ide penting di sekitarnya dan dari ide utama. Yang keempat, mendukung ide-ide penting dengan informasi yang paling penting. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Tiara atas pemaparan materinya. Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu langkah pembelajaran akan dijabarkan oleh rekan saya, yaitu Vina. Kepada Vina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Devita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran menggunakan mind mapping ini terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pendidik. Yang pertama yaitu mulai di tengah halaman kosong, kemudian menggunakan imajinasi untuk ide sentral, gunakan warna, menghubungkan cabang utama ke gambar pusat, dan menghubungkan cabang tingkat kedua dan ketiga Anda ke cabang pertama. Kemudian selanjutnya yaitu membuat cabang Anda melengkung. Gunakan satu kata kunci per baris. Menggunakan gambar apabila guru ingin siswa memetakan peta pikiran guru, maka guru harus terlebih dahulu memodelkan bagaimana cara memetakan pikiran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Vina atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada relevansi mind mapping dengan sains anak usia dini yang akan dijabarkan oleh rekan saya, yaitu Kotrunada. Kepada Kotrunada, saya persilahkan. Baik, terima kasih Devita. Untuk relevansi mind mapping dengan sains anak usia dini, yaitu mind mapping adalah salah satu metode belajar yang dirancang dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis. Mind mapping akan membantu seseorang dalam berbagai hal seperti merencanakan, berkomunikasi,
Mengingat sesuatu dengan baik membuat seseorang lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran, serta mempelajari segala sesuatu dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran sains pada anak usia dini yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang menstimulus anak untuk meningkatkan rasa ingin tahu, minat dan pemecahan masalah sehingga memunculkan pemikiran dan perbuatan seperti mengobservasi, berpikir, dan mengkaitkan antar konsep atau peristiwa. Boleh di next? Lalu, mind mapping ini memberikan banyak manfaat dalam proses belajar sains karena membuat anak terbiasa mengorganisasikan dan mengelompokkan informasi-informasi penting dari konsep atau ide utama materi pelajaran. Kemudian, relevansi antara mind mapping dengan pembelajaran sains anak usia dini, yaitu melalui metode mind mapping, anak menjadi terbiasa untuk menyajikan dan mengkomunikasikan suatu informasi baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Hal ini selaras dengan salah satu keterampilan sains anak usia dini, yaitu mengkomunikasikan. Anak-anak didorong agar terlibat aktif untuk berbagi hasil pengamatan dan pengumpulan data mereka melalui berbagai bagan dan grafik yang ada pada mind mapping. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kotronada atas pemaparan materinya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu contoh kegiatan pembelajaran mind mapping anak usia dini yang akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, contohnya ini bisa berupa guru memberikan contoh mind mapping dari beragam jenis tema sains yang akan dipelajari. Contohnya ini dapat berupa beragam jenis hewan berkaki dua, hewan pemakan rumput, hewan pemakan daging, dan masih banyak lagi. Nah, untuk meningkatkan keaktifan prestasi siswa, guru ini dapat menggunakan metode mind mapping agar memungkinkan siswa ini mengeluarkan gagasannya dan mencatat secara kreatif. Nah, jika anak sudah mulai memahami model mind mapping, guru tuh juga dapat meminta anak untuk membuat mind mapping itu sendiri. Nah, ketika anak ini membuat mind mapping itu sendiri, anak itu dapat membuat materi pembelajarannya secara terpola, baik secara visual maupun grafis, yang akhirnya ini dapat membantu mereka untuk merekam, mengingat, dan memperkuat kembali informasi yang telah dipelajari. Nah, melalui pembelajaran ini, anak juga memetakan konsep yang diperoleh dari buku pada selembaran kertas dan bentuk simbol, kata-kata, gambar, serta garis dengan berbagai warna, sehingga memudahkan otak anak juga dalam menyerap informasi yang ia terima. Boleh tolong di next. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada kelebihan mind mapping dalam pembelajaran sains anak usia dini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rika. Kepada Rika, saya persilahkan. Baik, terima kasih Devita. Saya akan menjelaskan kelebihan mind mapping dalam pembelajaran sains anak usia dini. Menurut FAIQ tahun 2013 menyebutkan beberapa kelebihan model pembelajaran mind mapping antara lain, yang pertama meningkatkan kreativitas dan aktivitas individu maupun kelompok. Mind mapping ini memungkinkan anak menuangkan seluruh ide gagasannya dalam bentuk visualisasi kreatif. Yang kedua, memudahkan otak memahami dan menyerap informasi dengan cepat. Yang ketiga, memudahkan siswa mengingat. Yang keempat, memusatkan perhatian siswa. Yang kelima, menyenangkan bagi siswa. Dan yang keenam, mengaktifkan seluruh bagian otak. Selanjutnya, boleh di next. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari mind mapping dalam pembelajaran sains anak usia dini, yaitu memerlukan banyak alat tulis, misalnya spidol warna-warni. Lalu memerlukan waktu kreatif lama dan teknik pencatatan biasanya bila siswa masih dalam tahap pemula. Tetapi justru dapat menjadi teknik mencatat yang cepat jika mereka sudah terbiasa dan mahir membuat mind mapping. Yang ketiga, guru akan kewalahan memeriksa mind map siswa atau anak. Hal ini dikarenakan jumlah siswa dalam kelas yang cukup banyak, sehingga ada banyak mind mapping dari satu materi yang diajarkan.
Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rika atas pemaparan materinya. Jadi cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.